Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan extended ACL. Di sini kita akan coba simulasikan menggunakan packet tracer bagaimana cara mengkonfigurasi extended ACL. Di sini kita akan coba gunakan topologi atau arsitektur yang paling sederhana untuk melakukan simulasi terkait dengan extended ACL. Jadi mirip dengan standar ACL kemarin, jadi kita butuh minimal ada satu router, kemudian kita coba tambahkan satu server sebagai simulasi untuk koneksi ke internet ya atau ke atas. Kemudian kita tambahkan jaringan internal, yaitu adalah kita coba tambahkan 2 user, yaitu misalkan kita gunakan PC dan laptop. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita hubungkan sesuai dengan posisi masing-masing. Ya, misalkan di sini kita gunakan kabel listrik untuk ke switch gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan interface yang digunakan pada router untuk connect ke jaringan internal dan jaringan eksternalnya, karena itu nanti digunakan untuk menambahkan mengapply atau mengaplikasikan rule yang sudah kita buat seperti itu ya. Oke, misalkan untuk yang ke internal kita nanti gunakan yang GI0/1. Kemudian untuk yang ke internet kita gunakan atau yang ke server itu adalah GI 0/0. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga addressing. Seperti biasa kita gunakan kelas C untuk yang internalnya. Ya, di sini seperti biasa kemudian yang di sini kita gunakan misalkan 10.10.10.1/8. Kemudian di sini adalah 10.10.10.2/8. Oke, kita konfigurasi dulu dengan addressing yang sudah kita planning ya atau kita desain. Oh iya, silakan bisa diikuti. Jadi nanti kalian tinggal membuat laporannya. Jadi nanti bisa langsung dikumpul ya. Karena nanti yang dikumpulkan PKT-nya dan laporannya. Oke. Untuk PC 0, dan laptop 0. Untuk servernya kita simulasikan menggunakan network ini. Oke. Dia di router kita konfigurasi sesuai dengan addressing yang sudah kita mapping ya. Jadi untuk yang GI 0 ini jangan sampai kebalik. Jadi nanti di realnya juga seperti itu karena nanti untuk menentukan aplikasi dari rule ACL yang akan kita berikan. Gitu ya. Jadi kalau kebalik
implementasinya nanti aplikasinya kebalik, nanti nggak akan berjalan, ya, akan error. Nah, ini GI0/1 itu untuk yang ke dalam ya, sedangkan GI0/0 adalah untuk yang keluar. Oke. Oke, yang ini GI0/0, kita gunakan IP address-nya adalah 10.10.10.1. Oke, semua sudah dikonfigurasi. Oke, kita coba dulu tes dengan ping dan beberapa beberapa service ya. Oke, dari PC0 kita coba ping ke server. Oke, sudah jalan pingnya. Kemudian kita jangan lupa tes juga dengan browser. Oke, jalan juga ya. Jadi PC0 ini bisa gampangannya karena belum ada aplikasi untuk atau implementasi untuk ACL-nya. Ini berarti bisa mengakses ke semua layanan yang ada di server 0. Termasuk bahkan FTP di sini juga masih bisa ya. Kemudian dari laptop 0 kita coba Oke, ping-nya jalan. Kemudian kita coba webnya. Webnya juga jalan. Nah, sebenarnya juga ada banyak banyak layanan lain yang sebenarnya bisa kita coba. Cuman biar nggak bingung, kita fokus misalkan menggunakan dua layanan atau dua protokol itu, yaitu ping dan website atau web. Ya. Jadi semua sudah jalan, ini bisa diakses. Termasuk di sini kita coba ping misalkan ke laptop 0 dari PC 0. Ini juga jalan ya. Ini semua sudah terkoneksi gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin skenario nih. Kita bikin skenario. Skenarionya adalah yang pertama, isi 0 itu nanti hanya bisa melakukan ping. Gitu ya. Kemudian skenario kedua, laptop 0 itu hanya bisa browsing web. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah skenario yang pengen kita coba. Tadi sudah kita tes bahwa semua bisa jalan, gitu kan. Nah, yang pertama kita akan coba konfigur dulu untuk yang PC yang skenario pertama, yaitu adalah PC 0 bisa ping ke server, tapi tidak bisa menggunakan service yang lain, jadi website, FTP dan sebagainya itu nggak bisa ya untuk PC 0. Nanti juga sama untuk yang skenario kedua, laptop 0 ini hanya bisa browsing ke server 0 ini. Jadi dia tidak bisa melakukan ping, FTP dan sebagainya itu nggak bisa. Nah, tapi kita
coba lakukan konfigurasi ACL berdasarkan skenario ini. Otomatis kita harus mengurutkan sebenarnya. Jadi kalau kita mau buat rule ACL, entah itu di extended ataupun di standar, itu tetap urutan itu sebagai hal yang paling penting. Sekuensialnya itu sangat penting karena nanti di situ juga menentukan pengecekan kondisi rule pada routernya dan kepada trafficnya seperti itu. Nah, kita buat dulu rule-nya. Kita coba di skenario pertama yaitu PC0 bisa ping. Oke. Jadi access list. Nah, ini bedanya kalau yang standar kemarin dia menggunakan number yaitu dari 1 sampai 99. Sedangkan di sini kita akan coba menggunakan extended. Ya, jadi extended itu dari 100 sampai 199. Misalkan kita gunakan 100 atau oke lah 101 gitulah ya. Kemudian di situ kita mau melakukan apa? Permit atau deny. Nah, ingat juga bahwa implikasi defaultnya untuk ACL kemarin adalah deny all. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kita berarti hanya nge-permit yang ada pada skenario tadi. Jadi misalkan kita permit. Nah, ini perbedaannya dengan yang standar bahwa di sini dia mengakomodasi protokol, kemudian nanti destination-nya juga, dan kemudian nanti juga port atau layanannya. Beda dengan standar yang hanya dia mengakomodasi source dari si si traffic, entah itu dalam bentuk IP atau host, gitu ya, host IP, ataupun bisa dalam bentuk network, gitu ya. Nah, kalau di sini lebih lengkap, jadi bisa didefinisikan protokolnya, kemudian di source destination-nya, dan nanti jenis layanannya dengan representasinya adalah portnya. Nah, misalkan tadi ping kan, yang skenario pertama adalah ping, berarti kita gunakan ICMP di sini. Kemudian kita spesifikasikan di sini source-nya. Source-nya dari mana? Karena kita di sini mainnya hanya di host, berarti kita tentukan host yang mana. Tadi yang diperbolehkan adalah yang 192.168.1.2. Ya. Kemudian destination-nya, destination apa? Misalkan kita karena destination biasanya ke internet gitu ya, kita bisa ketikkan any. Berarti ini ke semua tujuan. Tidak hanya spesifik untuk server 0, tapi ke semua tujuan. Seperti itu ya. Kemudian kalau di ICMP seperti ini aja, jadi tidak ada tambahan parameter di sini. Nah, parameternya hanya ini notifikasi aja. Tapi nanti kalau misalkan di layanan nanti akan ada tambahan parameter, yaitu terkait dengan port yang bisa digunakan. Oke, kita enter di sini. Nah, ini kan satu rule-nya sudah masuk ya, satu rule untuk yang PC 0 ini kan sudah masuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini mau pengennya kan nanti PC 0 ini hanya bisa ngeping ke sini. Kemudian yang service yang lain nggak bisa. Nanti juga sama, laptop 0 ini hanya bisa browsing ke server atau ke internet. Sedangkan service yang lain tidak bisa. Nah, kira-kira nanti diimplementasikan di bagian mana di sini? Kalau internalnya itu kan ada GI 0/1. Nah, ingat ya, yang di internal ini yang terhubung ke internal adalah GI 0/1. Sedangkan GI 0/0 itu terkoneksi ke internet. Ya. Nah, kemudian untuk mengaplikasikan di interface tadi, kita juga harus tahu kita implementasi ke arah inbound atau outbound, kan seperti itu. Sama halnya kemarin di ACL di standar ACL kan seperti itu. Nah, extended ACL juga seperti itu. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, kira-kira nanti kalian akan implementasi pada bagian mana? Nah, oke, di sini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebentar saja di sini, yang nanti untuk menjawab pertanyaan barusan. Ya, nanti kira-kira nanti ditempatin di mana, kemudian di arah in atau out, seperti itu ya. Nah, nanti digunakan untuk presensi
dari teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Jadi presensinya bukan hanya kehadiran di Zoom saja, tapi dilihat dari jawaban ini. Terlepas itu benar atau salah, silahkan dijawab. Nanti waktunya hanya sekitar 3 menit ya, 3 menit, 2 sampai 3 menit. Jadi silahkan langsung dijawab. Oke, aku launch dulu. Oke, sudah terlihat. Untuk poll atau kuisnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini udah masuk, ada beberapa data yang sudah masuk. Silahkan dikerjakan, nanti presensi aku ngambil dari situ. Baru 1 orang baru 2 orang dari sekitar 16 orang. Aku berikan waktu tadi sekitar 3 menit ya, sudah berjalan 1 menit. Kurang 3 orang. Silakan sebelum aku close, yang belum silakan dijawab. Kemudian jangan lupa di-submit. Kurang 2 orang. Silakan yang belum menjawab, silakan dijawab karena nanti presensi aku ambil dari sini. Oke, masih kurang 2 orang yang belum, silakan dijawab. Oke, yang 2 orang nggak menjawab ya. Oke, aku close ya. Oke. Nah, aku share result-nya. Jadi dari 16 orang tadi nanti akan kelihatan nama-nama siapa saja yang menjawab. Jadi jangan khawatir yang sudah menjawab atau yang belum nanti akan ketahuan. Jadi nanti yang masuk presensi yang mana aja akan kelihatan. Ya. Oke, di situ sekitar 6 orang itu menjawab GI 00 untuk penempatannya. Kemudian sekitar 8 orang itu adalah di GI 0/1. Kemudian implementasinya adalah sekitar 12 orang menjawab in, kemudian sekitar 2 orang menjawab out. Nah, oke, aku stop sharing-nya. Itu datanya. Nah, yang benar gimana?
Yang benar adalah kita akan implementasikan pada bagian interface terluar, yaitu di GI 0/0. Dengan arahnya adalah arah out. Ya. Di GI 0/0 yang ada di sini, ya, yang arah terluar dengan arah out, bukan in. Ya. Oke, jadi kita implementasikan pada interface GI 0/0. Kemudian arahnya adalah IP access group-nya adalah 10. Nah, nanti kalau kalian kasih tanda tanya di sini nanti akan muncul numbernya. Kita di 101 ya, 101. Kemudian arahnya in atau out. Tadi sudah kita definisikan bahwa arahnya adalah out. Nah, setelah ini kita coba ping. Nah, jadi sudah kita bikin rule-nya untuk skenario pertama dulu. Kita sudah bikin rule-nya, kemudian sudah kita implementasikan. Kita coba ping ke arah server, jalan ya, dari PC 0 ke server. Kemudian kita browsing. Oke, gagal ya. Oke, berarti sudah sesuai. Nah, kita coba juga yang di laptop 0, karena kan ini sebenarnya satu sistem ya. Kita coba yang laptop 0. Oke, yang laptop 0 gagal ya, pingnya gagal. Karena kita hanya allow ping untuk yang PC 0 tadi. Kemudian kita coba juga browsingnya. Nah, gagal ya. Karena kita baru memasukkan satu rule, yaitu untuk skenario pertama. Nah, berarti kemudian kan kita pengen nambahin yang skenario kedua. Berarti kita akan nambahin rule ACL. Bagaimana cara nambahin? Ya tinggal ditambahin seperti yang halnya kemarin di standar ACL kemarin. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di extended ACL itu lebih lengkap jika dibandingkan dengan standar ACL. Nah, cara nambahin gimana? Ya sama dengan kayak yang di standar. Jadi tinggal access list, di sini harus disamakan ya. Meskipun dari 100 sampai 199, kita harus samakan dengan yang sebelumnya karena kan ini dalam satu grup. Jadi kalau kita buat rule dalam satu grup ya harus disamakan numbernya, yaitu tadi menggunakan 101. Kemudian kita permit ya, permit protokolnya apa? Di sini kita gunakan TCP karena nanti untuk web kan kita mau mengallow atau mempermit atau mengizinkan yang bagian web. Source-nya yang mana? Source-nya kan kita nanti yang diperbolehkan hanya laptop 0. Berarti host 192.168.1.3. Kemudian tujuannya mana? Ke ini saja di sini. Nah, bedanya dengan yang ping tadi, di sini ada beberapa tambahan. Jadi kalau misalkan kita pengen mengizinkan yang webnya berarti kita menggunakan equal. Kalau yang bukan atau selain web berarti nanti menggunakan non equal atau NAQ ini. Karena kita hanya mengizinkan yang web berarti kita gunakan equal. Kemudian di situ ada pilihannya FTP, POP3, SMTP, Telnet, WWW. Berarti kalau web adalah WWW. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, Pak, kalau misalkan di situ kita mau ngeblok misalkan kayak torrent atau kita mau ngeblok misalkan game dan sebagainya gitu. Itu gimana? Kan itu bentuknya port ya, tinggal nanti bisa juga dituliskan portnya. Misalkan di sini adalah portnya misalkan 80. Ya sama aja dengan web kan, dengan WWW itu sama. Itu boleh. Jadi kalau misalkan port yang digunakan adalah misalkan proxy, misalkan 80 bisa seperti ini. Ya. Jadi tidak terbatas hanya di 5 yang tertulis di sini. Jadi bisa sangat fleksibel. Kalau misalkan untuk SSH nggak bisa, ya tinggal 22 seperti ini. Ya.
Karena kita di sini web, oke lah kita sesuai dengan skenario tadi, misalkan di www-nya atau bisa juga pakai 80. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk. Nah, apakah kita perlu reapply untuk interface-nya? Nggak perlu. Ya. Kita nggak perlu reapply untuk interface-nya. Ya. Jadi ini nanti sudah langsung otomatis masuk ke grup yang sudah kita aktifkan pada interface GI 0/0 tadi. Ya. Jadi ini ketika kita sudah menambahkan rule, intinya harus pada grup yang sama, yaitu sama-sama 101. Jadi nggak boleh yang grup yang kita implementasikan atau kita aplikasikan pada interface tadi 101, kita nulis di sini 100, ya nggak akan dijalan karena dia beda grup kan. Harus kita samakan grupnya yang kita implementasikan dengan yang ada pada interface. Ya. Oke, sekarang kita coba dari laptop 0 dulu lah ya. Laptop 0 dulu, kita coba ping dulu. Oke, kita coba ping. Otomatis ping tetap nggak bisa, ya. Ping tetap nggak bisa. Kemudian kita coba webnya. Oke, webnya bisa ya, webnya bisa. Untuk yang laptop 0 ya, laptop 0 karena kita memang skenarionya adalah laptop 0 itu bisa browsing web gitu ya. Tapi selain browsing web itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek juga yang di PC 0 tadi hanya bisa ping, sedangkan service yang lain nggak bisa. Itu kan. Ini dari PC 0 kita coba ping ke server. Oke, ping ke server bisa jalan. Nah, kemudian kita coba untuk browsernya. Oke, browsernya nggak bisa ya. Nah, berarti skenario ini sudah jalan dengan baik dengan menggunakan extended ACL tadi. Dengan rule-rule yang sudah diberikan tadi, ada 2 rule, kemudian kita implementasikan pada bagian interface yang keluar ya. Di sini GI 0/0 arahnya adalah out. Ya, seperti itu. Nah, jadi gini, tantangannya ketika kita belajar ACL adalah cara menempatkan rule-rule ACL tadi di interface. Itu adalah tantangannya. Jadi memang nanti misalkan kondisinya atau skenarionya berbeda, itu juga bisa saja aplikasi interface-nya atau implementasi di interface-nya itu juga berbeda. Jadi ini sangat fleksibel banget. Ya, sangat fleksibel banget. Makanya memang ACL ini memang harus sering latihan, jadi nanti bisa menganalisis dengan tajam. Kira-kira nanti interface-nya itu kira-kira rule itu nanti ditaruh di interface yang mana. Nah, itu. Ya. Nah, kalau ini kan rule-nya ya, karena kita kan untuk ngeblok yang di luar ya. Jadi keluar seperti ini. Jadi nanti ngeceknya adalah di bagian luar ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh.